Strike Back Mania, ajang battle fishing di Kepulauan Seribu yang mempertemukan tim Marcus Gideon, mantan atlet pemain badminton melawan tim angler sport fishing, masih terus berlanjut. Kondisi fisik Coach Rizky yang terkulai lemas akibat mabuk laut membuat saya harus menggantikan perannya dan bergabung dengan tim Marcus. Waktu duel yang masih bergulir membuat peluang kedua tim untuk menaikkan ikan terbesar cukup terbuka lebar. Lantas, di manakah yang akan keluar sebagai juaranya? Tetap di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Strike Back Mania, keberhasilan para peserta mendulang strike ikan tak bisa lepas dari peran kapal yang digunakan. Saya pun penasaran dengan fitur kapal yang direkomendasikan untuk memancing kali ini. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya udah sama Kapten Taufik nih. Ini yang angler-angler di Jakarta pasti udah kenal nih, Kapten Taufik. Ini Cap, gimana Cap? Saya pengen tanya-tanya soal kapal ini. Ini kan emang kapalnya emang khusus buat mancing ya ini. Ya. Nah, kalau kapal untuk mancing itu perlu apa aja sih kelengkapannya, Cap? Ya, jadi yang pertama pemancing itu dia kanopinya harus seperti ini. Jadi namanya konsul. Konsul? Ya, konsul. Jadi bisa mancing di kiri kanan, bisa 4 orang, 3 orang. Nah, yang kedua alat navigasi. Iya, sonar, GPS, Fish finder ya. fish finder. Terus juga mesin harus 2. Iya nih, mesinnya gede-gede dan ada 2 ya? Ya, ada 2. Jadi, Kenapa nggak cuma 1 aja? Kalau udah gede gitu kenapa nggak 1 aja? ya, kalau 1 dia nanti kalau mati nggak ada pertolongan. Nah, kalau 2 yang satunya bisa buat pertolongan. Operan lah ya. Operan, betul. Tidak hanya fitur pada kapal yang lengkap dan memadai untuk memancing, kerjasama tim antara kapten dan ABK juga sangat mempengaruhi posisi kapal ketika diam di satu spot. Jangkar yang diturunkan harus tepat di kepala arus, supaya peluang strike ikan target lebih besar. Selain itu, ABK juga harus rajin membantu para pemancing menyiapkan umpan hingga menaikkan ikan ke atas dek kapal. Mantap! Di tengah keriuhan parade strike, diam-diam Bambang ternyata asik memancing dengan teknik motret. Bambang sengaja melakukannya karena untuk mencari ikan-ikan kecil yang bisa dimanfaatkan sebagai umpan segar. Ayo kita cari umpan hidup dulu. Habis itu kita cari babon-babon besar. Semoga aja ada hasilnya. Wow, sekali tarik saja, ikan selar hijau langsung berbaris di alat kotrekan Bambang. Umpan live bait hasil ngotrek Bambang jelas tidak mau disia-siakan oleh Henry. Oke guys, tadi kita pakai umpan cumi terus. Sekarang kita mau coba pemberuntungan pakai ikan layang nih. Ya, kita coba dulu guys. Umpan langsung diturunkan mencapai dasar laut di kedalaman 40 meteran. Ayo babon-babon, dia ambil umpannya, ambil babon-babon. Tanpa perlu memainkan joran, kesabaran Henry akhirnya membuahkan hasil. Strike! Wih! Hook up kuat langsung dilakukan Henry supaya mata kail tertancap lebih kuat di mulut ikan. Henry terus mengatur tempo pertarungannya melawan ikan dengan tidak memberi ruang bagi ikan untuk kembali ke dasar perairan. Memiliki jam laut yang cukup mumpuni, tentu tak susah bagi Henry untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Wow, seekor red snapper berukuran jumbo akhirnya berhasil takluk di tangan Anis Bro Henry. Mantap! Wih, ini gede bener ini, Strike Back Mania. Gimana nih, Ko Marcus, kita Gimana kita tertinggal nih, Han? kita cari yang lebih gede lagi? Iya nih. Mungkin nggak? Bisa. Bisa ya? Gak apa-apa. Kita juga siap cari yang lebih gede lagi Pak Bambang. Oke? Cap, tolong Cap. Oke, mantap. Mantap. Keberhasilan Henry kali ini sekaligus menjadi modal kuat untuk memenangkan battle. Di penghujung waktu battle, saya tidak mau menyerah begitu saja.
Selama masih ada kesempatan, keyakinan untuk mendapatkan ikan babon tidak pernah luntur. Umpan pun bersambut, sambaran yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yes, strike! Mr. Henry, lihat ini baru ikan Mr. Henry. Melihat lengkungan joran membuat harapan saya menaklukkan ikan babon sepertinya bakal terwujud. Saya mencoba bermain santai dengan menjaga ritme agar tali pancing tidak kendor. Setelah namun pasti, ternyata bukan ikan babon yang saya dapat, melainkan 2 ekor ikan sekaligus. Ya, ini double strike lagi, kakap sama lencam. Beda spot, spesiesnya juga makin beda-beda nih. Jadi kita mau cari lagi yang babonnya lagi. Mancing Mania strike back. Sepertinya 2 ikan hasil pancingan saya benar-benar menjadi ikan penutup pada gelaran Battle Fishing di Kepulauan Seribu kali ini. Seluruh tim pun bersiap kembali menuju daratan yang memakan waktu selama kurang lebih 3 jam lamanya. Mantap! Strike Back Mania, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Menjelang matahari menggapai ufuk barat, saatnya saya mengumumkan tim mana yang pantas membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back kali ini. Ya, Strike Back Mania, ini udah selesai battle fishingnya, ya kan? Nah, kita berdasarkan perjanjian awal ya, ikan yang paling besar yang menang. Nah, ini ikan siapa nih yang paling besar nih? Ngaku aja dah. Ikan siapa? Ini 2 ekor nih, 2 ekor. Ini karena yang besar-besar nih ikan kakap sama ikan kerapu, ikannya tim Henry. Jadi yang menang adalah timnya Pak Bambang dan Henry. Selamat untuk tim Bambang dan Henry yang berhasil mendapat size ikan kerapu dan kakap merah terbesar pada battle di perairan utara ibu kota Jakarta. Kalah dihukum nih kok. Ayo Coach Rizky, bantu kami dong untuk mengangkut semua barang dari kapal. Nantikan terus keseruan Battle Fishing Mancing Mania Strike Back dari spot fishing potensial dan menantang pastinya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Oke, itu coach masih ada di depan coach. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya sama Chef Jennifer. Halo. Nah, dan di depan kita nih udah ada, ini kakap hasil pancingan saya kemarin nih, Chef. Waduh. Nah, ini kalau buat dimasak, bagian paling favoritnya apa nih, Chef? Preferensi saya ya, biasanya kakap kepalanya. Ya? Nah. Kepala jadi gulai. Nah, ini nih bagian yang kata Chef Jennifer nih banyak dagingnya dan empuk. Ya. Nah, walaupun ini masih ketutup sama, ini namanya tutup insang atau operculum nih, Chef nih. Jadi kita coba kita buka dulu kali ya. Susunan kepala ikan memang didominasi oleh tulang keras, tapi jika kita pegang ternyata ada bagian yang terasa lunak. Daging pada bagian kepala ikan justru menjadi bagian paling lembut dari struktur daging secara keseluruhan. Saya pun penasaran dengan isi perut dan jenis kelamin dari kakap merah satu ini. Nah, ini nyata dia kelaminnya jantan nih, Chef. Oke. Dan tadi kerasa banget nih pas motong, daging kakapnya emang nyata tebel banget. Ini kenapa juga kalau strike kakap nih tarikannya, wah mantep banget, Chef. Oke, jadi kerasa banget ya. Iya, ini. karena dia muskular banget kan, jadi fight-nya lumayan nih. Oke, mungkin ini udah selesai nih kita bedahnya. Sekarang kita masak aja, Chef. Selesai membedah ikan kakap merah, saya bersama Chef Jennifer segera mengolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Mantap! Ya, ini dia salah satu signature dish dari Chef Jennifer yang mau disajikan, mango fish. Pertama-tama, ikan kakap merah segar yang telah dibersihkan harus difilet terlebih dulu. Ambil bagian dagingnya saja, lalu bersihkan dari sisa tulang atau duri ikan yang masih menempel. Ini udah dapat daging bersihnya, Chef ya. Ini Ya, kepalanya bersih. sama badannya diapain, Chef? Kepala sama badannya kita tetap digoreng. Oh, dipakai nih, Ya, ntar? dipakai buat display juga. Oh.
Lanjut, potong daging filet kakapnya menjadi dadu seperti ini. Sebelum digoreng, daging ikan dimarinasi dengan taburan garam dan lada sebagai penghilang aroma amis. Aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata dan menyerap ke seluruh bagian daging. Kemudian lumuri dengan tepung terigu. Nih, Udah mulai mateng nih, Chef ya? ya, udah golden. Golden brown. Ikan nggak perlu lama-lama nih kita. Iya, cepet Bukan banget tadi. kayak daging ya. Biar dia teksturnya tetap lembut, Oh, empuk, jadi nggak kering kering ya. gitu. Teknik deep frying seperti ini akan membuat daging ikan matang sempurna dan berteksturnya. Sekarang waktunya menyiapkan racikan salad mangga sebagai toppingnya nih Strike Big Mania. Potongan buah mangga muda, kol ungu, dan bawang putih semuanya dicampur jadi satu dengan tambahan dressing dari racikan kecap ikan. Racikan salad mangganya sudah jadi. Lanjut persiapan gorengan daging ikan kakap crispy untuk ditaburi kaldu penyedap sebagai penambah cita rasa gurih. Tak lupa chili oil untuk penambah sensasi rasa pedas, dan terakhir campur kembali menjadi satu. Apa namanya? Ini dia mango fish alias ikan kakap merah crispy dengan salad mangga ala Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ya, Strike Big Mania, ini udah selesai, ini udah mateng ikan kakap saus mangganya. Ayo kita langsung cobain aja ya. Oke, ayo kok. Ayo. Ikan menjadi salah satu asupan makanan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Melimpahnya nilai gizi pada daging ikan kakap mampu memberikan nutrisi penting untuk menunjang fungsi kerja tubuh. Mangganya dong. Ikan kakap saus mangga gimana kok? Pedas ya kayaknya nih. Pedes, tapi mantap. Mantep Ada ya? manis, pedas, asam. Nah, ini nih pedesnya dari chili oil nih. Gimana, pedes nggak? Ya masih oke lah. Masih oke ya, pas ya. Tadi pas masak juga aneh sih, macem-macem banget bahannya, ada mangga, ya ada kol, ada chili oil, iya. Cuman nyata pas di mulut, dar enak ya, mantep ya. Jadi normalnya si ikan itu ada organ gelembung renang di sini, cuman di miso ini dia udah nggak ada nih, nggak ada gelembung renangnya, makanya ikannya jadinya